Oke, jadi malam ini adalah sesi kedua ya. Kita waktunya cukup mepet ini ya. Jadi hari ini ada 2 sesi dan sekarang adalah pengaruh sejarah disabilitas terhadap kerohanian penyandang disabilitas ya. Jadi sejarah disabilitas yang tadi kita sudah dengar itu pasti memiliki pengaruh terhadap kehidupan setiap penyandang disabilitas dan terutama adalah kerohaniannya. Jadi sama aja ya sebenarnya kalau setiap sejarah itu pasti berpengaruh terhadap kehidupan sekarang. Jadi kayak bangsa Indonesia dijajah bangsa Belanda, pasti mungkin teman-teman ada yang opa omanya orang Belanda gitu kan, ada yang opa omanya bisa bahasa Belanda gitu, mungkin ada yang keturunan Belanda pula gitu ya. Jadi pasti sejarah itu mempengaruhi kehidupan masa zaman sekarang. Sama juga dengan sejarah disabilitas yang baru saja kita dengar ya teman-teman ya. Itu memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kerohanian penyandang disabilitas. Kalau kita dengar itu tadi kan sepertinya banyak sekali ya kesan gimana perlakuan-perlakuan yang kurang baik gitu ya. Bahkan banyak yang perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Dan itu menyebabkan ketidaksetaraan atau ketidakadilan bagi para penyandang disabilitas, ya kan? Jadi kebanyakan dari kita ini semua, mungkin teman-teman banyak yang merasakan ini semua, bahwa perlakuan yang kita rasakan itu nggak sama dengan manusia normal, yang kita bilang manusia normal dalam tanda petik gitu ya, pada umumnya. Padahal kita tahu bahwa kita penyandang disabilitas itu adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang sama berharganya di mata Tuhan. Jadi seharusnya hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk sekolah, beribadah, dan masih banyak hak-hak lain yang seharusnya sama-sama kita dapatkan. Iya kan, teman-teman pasti setuju semuanya. Nah, tapi ironisnya, kita tahu ya, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak menerima hak yang sama. Teman-teman mungkin di sini juga merasakan. Bahkan seperti perguruan tinggi, ya kan, baru ada beberapa gitu yang mau menerima penyandang disabilitas. Jadi juga pelayanan gereja, seperti tadi Pastor Roy katakan kan, ya mungkin masih milih-milih gitu ya, pelayanan gerejanya gitu. Nah, kemudian yang kedua, penolakan. Penolakan atau ketidakpengakuan. Bahkan itu terjadi di keluarga. Di keluarga inti bahkan banyak yang menolak adanya disabilitas. Jadi dalam buku Mereka Juga Citra Allah dikarang oleh Jan Aritonang mengatakan bahwa sebagian besar dari para penyandang disabilitas ini diabaikan oleh keluarga mereka, bahkan disembunyikan karena dianggap aib bagi keluarga. Ya, tadi kita sudah dengar sejarahnya bahwa kadang-kadang itu dianggap keluarga itu atau orang tua itu berdosa, sehingga mereka tidak mau dianggap aib di dalam keluarga mereka karena hadirnya penyandang disabilitas. Jadi teman-teman yang memiliki keluarga yang merawat, keluarga yang menjaga teman-teman semua, yang mengasihi teman-teman semua, puji Tuhan, kita harus bersyukur akan kehadiran keluarga kita masing-masing ya teman-teman ya. Nah, penolakan ini menyebabkan himpitan dan tekanan yang mempengaruhi kerohanian kita. Ya, kita menjadi mudah curiga, ya kan? Mudah menghakimi. Teman-teman merasakan itu semua enggak? Gitu kan? Dan bahkan kecewa kepada Tuhan, terutama mungkin bagi teman-teman di tahun-tahun pertama ya, tahun-tahun pertama mungkin pada saat teman-teman baru mengalami kebutaan gitu kan, itu kecewa kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, itu pasti terjadi selama beberapa tahun. Dan itu saya sudah lakukan penelitiannya gitu kan. Dan kemudian minder, kepahitan hati, sulit untuk bangkit, itu menjadi ciri-ciri kerohanian dari para penyandang disabilitas. Padahal sebagai orang percaya kita harus mengalami pemulihan dan pertumbuhan kerohanian, di mana tujuan akhir dari itu adalah memiliki karakter Kristus.
Kemudian berikutnya adalah banyaknya perjuangan yang harus teman-teman lakukan, ya kan? Penuh perjuangan di mana teman-teman merasa harus berjuang mendapatkan keadilan, harus mendapatkan kesetaraan, harus membuktikan bahwa saya mampu, bahwa saya bisa sama dengan teman-teman yang normal gitu ya. Jadi perjuangan-perjuangan ini, kerja keras inilah yang menjadikan kehidupan penyandang disabilitas ini tidak memprioritaskan kerohanian. Jadi kerohanian yang seharusnya mungkin di prioritas pertama, ya bukan mungkin ya, tapi seharusnya di prioritas pertama menjadi prioritas di nomor sekian. Karena banyak hal-hal lain yang teman-teman rasa perlu diperjuangkan. Contohnya ya dalam aspek sosial, ekonomi, tadi seperti kita katakan, pendidikan, pekerjaan, sarana prasarana, ibadah, dan lain sebagainya, ini rasanya teman-teman tuh harus perjuangkan gitu. Ya, dan ini menyebabkan kerohanian menjadi sulit untuk bertumbuh. Ya kita tahu kesetaraan, keadilan, dan pembuktian bahwa kita mampu itu adalah hal penting, ya kan, bagi penyandang disabilitas. Tapi ada yang lebih penting daripada itu teman-teman, yaitu kerohanian kita. Dan kita sebagai penyandang disabilitas, apa kita mau memiliki kerohanian yang begini-begini terus nih, yang stagnan, yang tidak bertumbuh? Ya, jadi kita nggak mau. Saya percaya kita nggak mau seperti itu. Kita nggak mau memiliki kerohanian yang terusan sama, yang itu aja gitu ya, yang tidak bertumbuh gitu kan. Jadi sekarang kita akan belajar kerohanian seperti apa yang seharusnya kita miliki sesuai dengan firman Tuhan. Kita masuk ke dalam istilah-istilah dulu ya teman-teman ya. Istilah-istilah kerohanian. Kalau dalam KBBI itu istilah kerohanian cuma dikatakan segala hal yang memiliki sifat-sifat rohani. Jadi saya rasa itu sangat-sangat tidak memiliki arti ya. Intinya tidak ada arti yang signifikan gitu. Nah, saya ketemu dalam satu buku yang berjudul Overview of Christian Spirituality karangan Glenn Scorgi, dan ini dikatakan bahwa kerohanian Kristen itu adalah suatu pengalaman kekristenan dalam kehidupan yang nyata dan mencakup semua aspek kehidupan. Jadi bukan hanya sebagian loh. Di hadapan Allah melalui Kristus dalam hadirat Roh Kudus yang mentransformasi dan memberdayakan. Jadi ini pengalaman pribadi kita akan kebaikan Yesus, bukti cinta kasih Yesus kepada kita. Kita rasakan juga pemeliharaannya, penyertaannya, kesembuhan, pemulihan. Itu yang kita rasakan. Jadi bukan dari dengar dari orang lain nih, pengalaman orang lain, kesaksian orang lain. Enggak, bukan itu. Jadi pengalaman kita sendiri yang kita rasakan. Dan itu mencakup semua aspek dalam kehidupan kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi bukan cuma roh kita yang merasakan gitu ya, karena ini kan berhubungan dengan rohani gitu, enggak. Tapi tubuh kita, jiwa kita juga mengalami Yesus. Kita pada saat kita mengalami sukacita, seluruh tubuh kita, jiwa kita, roh kita mengalami sukacita juga gitu. Ya. Oke, kemudian penyandang dalam KBBI adalah seorang yang menyandang atau menderita sesuatu. Dan kemudian disabilitas dalam KBBI artinya adalah ketidakmampuan atau adanya kekurangan sehingga ada keterbatasan untuk melakukan sesuatu. Dan berikutnya adalah keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara biasa. Jadi kalau contoh penyandang disabilitas netra adalah orang yang menderita ketidakmampuan atau keterbatasan dalam melihat dengan mata. Ya, jadi itu adalah istilah-istilah yang akan kita bahas. Kemudian kita akan masuk ke dalam firman Tuhannya. Saya akan mengambil dari kisah pokok anggur. Pasti teman-teman sudah kenal, sudah tahu semua gitu ya. Kisah pokok anggur dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan dulu secara cepat saja. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya,
supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya kasih sekilas gambaran dari kisah pokok anggur ini. Jadi kalau kita mundur sedikit ke belakang di akhir pasal 14, itu dalam ayat terakhir, Yesus mengatakan begini, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, pada saat itu Yesus dan 11 muridnya, bukan 12 lagi, karena Yudas tuh sudah pergi gitu ya, Yudas sudah siap-siap untuk mengkhianati Yesus. Jadi pada saat itu Yesus dan 11 muridnya baru saja selesai mengadakan perjamuan terakhir. Dan Yesus mengajak mereka pergi dari tempat yang kita sebut, kita tahu itu ruangan atas. Ya. Kemudian kalau kita maju ke depan, yaitu di pasal 18-nya, Yesus itu ada di Taman Getsemani, di mana saat itu Yudas datang bersama perwira Romawi dan menangkap Yesus gitu ya. Sehingga kita bisa simpulkan pembicaraan tentang pokok anggur ini dilakukan Yesus kepada 11 muridnya itu dalam perjalanan dari ruangan atas menuju ke Taman Getsemani. Jadi pembicaraan tentang pokok anggur ini adalah pembicaraan yang private gitu loh, internal dengan para muridnya. Dan ini menurut saya ya sangat penting karena ini nasihat Yesus sebelum ia ditangkap. Jadi sebelum Yesus ditangkap, ini adalah nasihat Yesus. Ini perumpamaan yang Yesus berikan. Dan ini adalah salah satu ungkapan Yesus tentang aku adalah. Kalau teman-teman tahu ya, aku adalah di dalam kitab Yohanes itu ada 7 ungkapan aku adalah. Ya, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan ini yang terakhir, akulah pokok anggur yang benar. Jadi ini adalah 7 ungkapan aku adalah. Jadi ini sangat penting sekali ya bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Nah, tanaman anggur adalah tanaman yang sangat umum dijumpai di Israel. Jadi oleh karena itu kita seringkali menjumpai tanaman anggur itu digunakan sebagai ilustrasi gitu ya. Dipakai oleh Yesus ataupun di perjanjian lama sebagai perumpamaannya, sebagai contoh. Dan dalam Yesaya 5 ayat 1-7 itu diceritakan tentang kebun anggurnya Tuhan, di mana Tuhan sudah menyediakan dan melakukan yang terbaik bagi kebun anggurnya, tetapi tetap saja buahnya masam. Nah, kebun anggur yang digambarkan di dalam Yesaya 5 itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang tegar tengkuk. Di sini Yesus mau menggambarkan, aku ini tidak seperti bangsa Israel. Aku ini adalah pokok anggur yang benar. Ya, jadi kita tahu bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan pokok anggur itu merupakan sumber kehidupan. Jadi kita pertama sebagai orang percaya, kerohanian yang kita harus miliki adalah bahwa kita harus percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Kalau kita belajar dari pokok anggur itu bahasa aslinya adalah ampelos, yang artinya adalah Kristus menopang.
Jadi betul-betul gitu ya bahwa pokok anggur itu adalah Kristus menopang. Jadi kalau kita bayangkan nih sebuah pohon kalau kita bayangkan kan ada batangnya itu ya, batang yang besar itu sama dengan pohon anggur. Pokok anggur itu adalah batang besar yang berhubungan dengan akar. Jadi batang inilah yang menyalurkan makanan dari akar kepada ranting-ranting ya teman-teman ya. Jadi ranting-ranting itu yang melekat pada batang tersebut, yang kemudian makanan itu disalurkan juga kepada daun-daun. Nah, pokok anggur merupakan sumber kehidupan bagi seluruh pohon tersebut. Buah bisa diproduksi, buah bisa dihasilkan apabila makanan bisa tersalurkan dengan baik. Jadi melalui akar, batang, ranting yang melekat pada batang tersebut sehingga bisa menghasilkan buah. Jadi kita tahu bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Dan sehingga kita harus percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Dan di sini dikatakan Yesus mengklaim dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Benar dalam bahasa aslinya adalah aletinos. Artinya orang yang memiliki integritas, orang yang dapat diandalkan, orang yang dapat dipercaya. Jadi dalam perumpamaan tanaman anggur ini, Yesus sumber kehidupan yang dapat diandalkan dan dipercaya. Dan dialah yang memberikan kehidupan bagi setiap orang percaya. Ya, dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi apabila seseorang percaya kepada Yesus, akan mengalir kehidupan dari dalam hatinya. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yesus adalah sumber kehidupan yang mengalirkan air hidup bagi orang percaya. Oke, itu yang pertama ya, bahwa kerohanian kita haruslah kita percaya kepada Yesus sebagai sumber kehidupan. Kedua, kita harus memberi dampak bagi orang lain. Dalam ayat kedua dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Agar kita dapat berbuah banyak dikatakan kita harus dibersihkan. Siapakah yang membersihkan? Yang membersihkan Tuhan sendiri yang membersihkan. Karena dialah pengurus pokok anggur tersebut. Dan dia memperhatikan setiap pertumbuhan kita. Jadi Tuhan akan membersihkan kita, akan memproses kita. Dibersihkan dalam bahasa aslinya itu adalah katairo, yang artinya membuang bagian-bagian yang tidak diinginkan. Tuhan akan memotong atau memangkas bagian-bagian yang tidak baik gitu ya. Jadi dari sikap kita, sifat kita, karakter kita yang tidak sesuai, Tuhan akan bersihkan. Tuhan akan proses kita. Ya, jadi pada saat kita diproses Tuhan, itu biasanya kita diberikan ujian, dibentuk Tuhan, kita diberikan ujian. Jangan bersungut-sungut ya teman-teman ya, gitu. Jadi memang pada saat kita diproses Tuhan, pada saat kita dibentuk Tuhan, tujuan utama kita apa? Kita akan menjadi seperti Kristus. Karakter kita akan dibentuk menjadi karakter Kristus. Ya, jadi pada saat kita diproses, jangan bersungut-sungut. Nah, berbuah berasal dari kata karpos dan vero yang artinya suatu hasil yang diakibatkan berjalan dengan roh Tuhan. Jadi apabila kita berjalan dengan roh Tuhan, kita pasti berbuah. Dan berbuah itu banyak ya teman-teman ya, dan salah satunya adalah memberi dampak bagi orang lain. Gimana caranya memberi dampak bagi orang lain? Menolong teman yang sedang kesulitan misalnya, atau menjadi teladan, atau memberikan nasihat kepada teman sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan dunia. Kemudian menghibur teman yang sedang dalam masalah misalnya. Itu memberi dampak bagi orang lain. Ketiga, ya, saya mesti cepat nih. Oke, yang ketiga, memiliki hubungan yang intim dengan Yesus. Dalam ayat 4-6 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ya berbuah banyak, sebab luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering,
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Istilah tinggal dalam bahasa aslinya adalah meno, artinya tinggal permanen, tinggal menetap, hidup di dalamnya. Jadi kalau yang namanya tinggal permanen atau menetap, berarti itu nggak keluar masuk ya teman-teman ya, nggak on and off gitu loh. Jadi kadang dekat Yesus, kadang jauh, semau-maunya. Kalau kita lagi sedih, cari Yesus gitu kan. Kalau kita lagi gembira, kita lupa gitu. Enggak begitu. Tapi kita tinggal permanen, tinggal menetap, hidup di dalamnya. Dalam keadaan baik, tidak baik, kita tetap tinggal di dalam Yesus. Dan kata tinggallah adalah kata yang berakhiran lah, merupakan kata perintah. Jadi ini adalah perintah dari Yesus, kita harus tinggal menetap di dalam Yesus. Sebaliknya Yesus juga harus tinggal di dalam hati kita. Berarti Yesus juga harus hidup permanen, menetap selamanya di dalam hati kita. Sehingga kerohanian kita bisa bertumbuh. Dan ingat teman-teman, apabila ranting yang tidak melekat kepada batang, ranting akan menjadi kering dan mati. Karena tidak ada asupan makanan. Dan ranting yang kering dan mati nggak ada gunanya kecuali dibakar. Jadi supaya kerohanian kita tidak kering dan mati, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pertama, renungkan firman Tuhan. Kedua, lakukan pujian penyembahan. Ketiga, bertekun dalam berdoa. Dan keempat, menjadi pelaku firman. Dengan melakukan 4 hal ini setiap hari, saya percaya kita akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, dengan demikian kita pasti akan memiliki kerohanian yang bertumbuh. Yang keempat, mengalami pemulihan kehidupan. Kalau kerohanian kita bertumbuh, pasti kita mengalami pemulihan kehidupan. Dikatakan dalam ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini jadi kembali ditegaskan oleh Yesus ya. Jadi kita harus tinggal dalam Yesus. Dan firman Yesus di dalam kita. Ini perkataan Yesus yang kedua ditegaskan lagi oleh Yesus. Jadi kita harus memiliki hubungan yang intim. Bahkan dalam ayat ini Yesus memberikan kita pengharapan bahwa apabila itu dilakukan kita bisa minta apa saja yang kita kehendaki dan akan menerimanya. Apa betul? Kita bisa minta apa aja nih sekehendak kita, semau kita. Iya, betul. Apabila pikiran kita sudah diperbaharui menjadi sepikir dengan Kristus. Ada amin ya teman-teman ya. Jadi kalau kita semakin diperbarui dengan firman Tuhan, semakin terus kita renungkan gitu ya, pikiran kita juga akan diperbarui sesuai dengan Kristus. Dan apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki itu akan sejajar gitu ya, sinkron dengan kehendak Yesus juga. Dan apabila terjadi seperti itu, Yesus akan mengabulkan, Yesus akan memberikan apa yang kita minta. Contoh misalnya ya, Tuhan, aku mau minta mobil yang keren banget, yang mewah banget karena aku mau melayani Tuhan gitu. Nah, kira-kira kalau kayak begitu nggak salah gitu ya. Tapi mungkin akan lebih baik gitu ya kalau misalnya kita minta Tuhan, aku minta transportasi yang pokoknya bisa membawa aku untuk melayani Engkau Tuhan. Gitu. Ya. Jadi mungkin coba kita memiliki pikiran yang sepikir gitu ya dengan Yesus, sehingga kita tahu apa yang kita minta pasti Tuhan akan memberikan. Karena kita memiliki pikiran yang sama dengan Kristus dan kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita. Dan dengan begitu kita pasti mengalami pemulihan kehidupan. Ya. Dan dalam Matius 7 ayat 8 juga dikatakan karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat Matius ini memberikan peneguhan bahwa ada pengharapan di dalam Yesus, ada pemulihan kehidupan bagi kita, setiap orang percaya. Dan segala yang Tuhan sudah janjikan akan digenapi
Oleh karena itu, kita harus percaya, kita harus setia menantikan janji-janjinya Tuhan. Oke, yang kelima, melayani Tuhan. Ya, ini adalah ciri yang kelima dari kerohanian yang bertumbuh, melayani Tuhan. Dalam ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi apabila orang percaya berbuah banyak tadi kita sudah bicarakan memberi dampak bagi orang lain, maka Bapa di surga akan dipermuliakan. Dari buahnya kita bisa kenali pohonnya. Dalam Matius 12 ayat 33 dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi apabila orang percaya menghasilkan buah-buah yang baik, orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Jadi kita sebagai orang percaya harus menjadi teladan dan panutan bagi orang-orang sekitarnya. Hidup orang percaya harus merefleksikan Tuhan Yesus yang hidup di dalamnya. Jadi kalau kita murid-murid nih ya, murid-murid di sini gitu ya, atau murid-murid dimanapun, biasanya tuh seringkali mencontoh gurunya ya dalam segala hal. Murid akan melakukan pekerjaan yang diperintahkan gurunya, mungkin juga kadang-kadang murid mengucapkan perkataan yang diajarkan gurunya gitu ya. Oleh karena itu, apabila orang percaya menghasilkan buah yang banyak, orang-orang akan mengakui dan melihat bahwa ia telah melakukan apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Dan ia akan dikenali sebagai murid Yesus karena semua kehidupannya mencontoh kepada Tuhan Yesus sebagai guru dan panutannya. Jadi sebagai penutup, saya mau himbau teman-teman untuk memiliki kerohanian yang bertumbuh. Jadi jangan biarkan sejarah disabilitas itu mempengaruhi kerohanian penyandang disabilitas ya. Jangan biarkan hal itu terjadi. Tapi kita harus tetap memiliki kerohanian yang bertumbuh. Kita tetap harus memprioritaskan kerohanian, pertumbuhan kerohanian kita. Ya, jadi miliki hidup yang intim dengan Tuhan dan izinkan Tuhan Yesus tinggal menetap permanen. Dengan demikian Yesus akan menjamin orang percaya untuk memiliki kehidupan kerohanian yang bertumbuh dan memberi dampak bagi sekitarnya. Dan ingat, Yesus juga akan semakin memberkati dan memulihkan kehidupan kita. Bahkan Yesus katakan juga saat kita meminta apa saja yang dikehendaki, maka pasti kita akan menerima. Lebih dari itu, dengan berbuah banyak, kita akan dikenal sebagai murid Yesus dan membuat Bapa di surga dipermuliakan oleh karena buah-buah yang dipersembahkan. Oke, sekian pemaparan saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.